Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saudara kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Fajar Rizky SMA, dosen Fakultas Hukum USU dan selaku dosen mata kuliah Klinik Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, pada video kegiatan ini saya menjelaskan dan memberi pengantaran tentang tugas kelompok 8, ya, grup F, tentang dampak kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Ya. Pada video ini akan memberikan edukasi, ya, bagaimana dampak dan juga diatur di dalam regulasi perundang-undangan Indonesia nasional, ya, dimana dampak kekerasan ini bisa terjadi karena dampak terhadap fisik, psikologi, kejiwaan, dan juga dampak terhadap regulasi. Selama ini kekerasan rumah tangga ini perlu kita tanamkan dan kita atur, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, karena jangan sampai terjadi lagi kekerasan yang ada terhadap perempuan, khususnya rumah tangga, apabila selama ini terjadi dengan kekerasan yang menyebabkan penganiayaan, kemudian pembunuhan, ya, dan juga sebagainya. Oleh karena itu, perlunya video ini memberikan edukasi agar masyarakat, ya, memahami dan mengetahui regulasi dan juga pentingnya dampak dari kekerasan dan sebelum terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daru dan Indah adalah sepasang kekasih yang bekerja di kantor yang sama. Mereka memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda. Indah memutuskan untuk berhenti bekerja setelah menikah. Pernikahan mereka tampak baik-baik saja hingga suatu saat sikap Daru berubah menjadi kasar kepada Indah semenjak mengenal mandat kerja barunya. Ya gitulah, biasa aja sih. Kok biasa aja? Iya, karena terlalu cepat kan menikah, jadi aku juga merasa kayak Iya. masih belum siap gitu untuk membangun rumah tangga. Makasih ya, hati-hati. Sama. Udah gelap gini, Mas belum pulang, tumben-tumbenan. Apa aku telepon aja ya? Cobalah. Nggak diangkat lagi. Ya udahlah, coba aku tunggu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas udah pulang. Kok lama kali baru pulang, Mas? Iya, tadi udah rapat di kantor, rapat mendadak tiba-tiba. Tapi ada nggak masak loh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita makan di luar yuk. Duh, nggak sempat lah. Mas mau nyobain si Aji lagi. Ya, kan aku nggak masak supaya kita bisa makan di luar. Udahlah, nanti aja lah. Mas nyobain si Aji lagi. Kami kedua aja soalnya. Ikutlah deh, Mas. Udahlah, adik makan di rumah aja lah. Nanti Gojek aja. Mas mau jumpai si Haji lagi nih. Ada Kenapa sih nggak boleh ikut? Emang ada yang lain ya di sana? Ya nggak ada, kami cuma berdua laki-laki. Adik ngapain ikut perempuan sendiri? Ya udahlah kalau kayak gitu. Itu aja lah. Ya udahlah, Mas mau siap-siap dulu ya, mandi dulu ya. Ya, Mas bersih-bersih dulu lah. Udah mau pesan apa? Hah? Amanda? Makasih ya Mas udah anterin aku. Loh, Mas baru nganterin siapa? Emang Amanda siapa? Harus aku tanya nih nanti. Apa sih? Mas mau pergi sekarang? Iya, buru-buru Mas. Tapi Mas ada yang mau aku tanya. Udahlah, nanti lah dulu, Mas buru-buru. Si Haji udah nunggu di sana. Ya udah. Hati-hati ya. Duduk. Ji. Duduk. Oke. Berapa Ji? Sudah. Bagaimana nih kabarnya Daru? Ya gini-gini aja sih Ji. Gimana? Tadi sudah menikah? Iya, ya. Mana? Cepatan aku rasa menikah. Udah kenal gitu. Ya, namanya masih muda, jadi kan pengen bebas gitu kan. Kalau udah nikah ini kan kayak kita ada ikatan, jadi bisa kemana-mana lah. Lebih enak lah sudah menikah. Sudah ada yang ngurusin kamu. Ya, aku belum merasa enak sih menikah di usia semuda ini. Tapi ya mau kayak mana ya, jalannya aja lah ya kan. Jadi apa yang enak menurutmu? Ya, apa lah. Aduh sih. Apa nengok-nengok? Tapi itu bukan istri. Udah lah.
kau. Udah lah, balik aja kita. Udah jam berapa nih? Nanti istrimu curiga. Udah curiga pun dia, Ji. Ya gimana? Udah, aku bening. Udah lah, baik-baik lah kau ya sama istrimu. Semoga cepat dapat anak. Amin. Amin, amin. Amin. Ya, gerak kita. Ya, ya. Mas, ini sarapan dulu. Udah siapin. Aduh, mas sarapan di kantor aja lah. Lo kok kayak gitu? Ini kan udah disiapin. Nggak enak perut mas, masih pagi gini. Di kantor aja lah ya. Nanti mas pulang, mas makan pas pulang aja. Ya udah beda lah, Mas ini kan sarapan. Tapi masih nggak enak perut mas. Udah Oh, lah, mati aja iya. lah. Mas pergi dulu ya. Udah, Mas. Hati ya. Iya. Yuk, kita lanjut kerja. Iya. Nanti kita makan di luar lagi ya. Oke. Misi pak. Coba. Jadi begini ya, Daru ya. Iya. Yang saya lihat kamu itu kerja gak pernah betul. Kinerja kamu gak ada bagus-bagusnya. Ya, ditambah lagi sekarang perusahaan sedang mengalami penurunan dalam segi pendapatan. Jadi ya saya semakin yakin gitu untuk tidak melanjutkan kamu sebagai pekerja di sini gitu. Sebelumnya saya minta maaf pak sama bapak. Bahwasanya sebenarnya saya ada masalah, terutama dalam keluarga saya. Belakangan ini seringkali saya ada pertengkaran dalam rumah tangga. Jadi mungkin itulah salah satu pengaruh saya yang membuat kinerja saya itu semakin menurun. Saya mohon maaf bapak sama bapak. Mungkin selanjutnya saya akan meningkatkan kualitas kerja saya lagi, meningkatkan kinerja saya lagi biar jadi lebih baik sehingga perusahaan kita ini tidak ada pengaruh Pak. Soal bagaimana kamu di rumah itu ya urusan kamu. Jadi menurut saya dengan kinerja kamu yang seperti itu, saya tidak dapat lagi meneruskan dan mempekerjakan kamu di tempat saya lagi. Jadi mulai besok kamu gak usah kerja lagi. Gak ada kesempatan lagi untuk saya Pak untuk bisa kerja kembali Pak. Gak ada, karena menurut saya apa yang terjadi di rumahmu itu ya urusanmu, dan yang jadi urusan saya itu apa yang kamu lakukan di kantor ini gitu. Jadi Saya- mulai besok gak usah lah kerja lagi. Dadah sana. Pak, mohon Pak. Man, aku dipecat man. Kok bisa sih duduk dulu? Kok bisa tadi yang kata siapa? Iya, soalnya perusahaan lagi bangkrut-bangkrutnya. Jadi aku di PHK sama bos. Aku juga ngerti kenapa. Ya, sabar ya, mungkin nanti kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi nggak di sini gitu. Tapi nanti kita kabar-kabaran ya. Iya nggak apa-apa. Ya udah lah man, aku harus pulang ya. Sibuk aku nih. Banyak kali pikiranku. Hati-hati ya. Iya, balik ya man. Hati-hati. Mas, kok udah pulang? Iya. Ini kan masih jam kantor. Aduh. Ya jadi dipecat mas dari kantor. Hah? Dipecat? Kok bisa dipecat? Iya, kantor lagi Masalah apa? kantor lagi bangkrut. Jadi mereka harus mengurangi karyawan-karyawannya. Ya termasuk mas lah yang di PHK. Loh, kok masih di PHK? Emang Mas punya salah? Nggak tahu lah mas, pening kali mas nih. Ya udah Mas, sabar. Nanti kita cari kerjaan sama-sama ya. Aku masih punya tabungan kok. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Seolah-olah mengenai mas. Mas kan di sini kepala keluarga. Iya, bukan gitu maksudnya Mas. Kan aku nyemangatin. Aku masih punya tabungan sambil mencari kerja. Bukan mau melangkah. Alah, banyak kali penalasanmu. Udahlah. Gila dulu mas, keluar mandi. Mas, bangun. Ini aku punya coklat. Hadeh. Apa ini? Coklat, ayo kita makan coklat dulu. Kamu mau nggak? Untuk mas pusing apa? Mas lagi ngantuk dikasih coklat lah. Mas kok dilempar sih? Atau kamu mau makan nasi? Biar aku masakin. Ya enggak ngantuk Makan mas, apa? udahlah, nggak usah tawar-tawarin dulu. Sibuk kali pun. Ya
kamu jangan stres-stres sekali loh Mas. Aku kan masih punya tabungan, aku masih bisa bantu. Bahas tabungan lagi, bahas uang. Kamu ngerendahin Mas gitu maksudnya? Ya bukan ngerendahin Mas, Jadi- maksudnya kan aku bisa bantu supaya kamu nggak stres-stres sekali. Alah, banyak kali alasan kamu. Udahlah, masuk pergi dulu. Ya, Sakit apa? Mas sakit. Apa? Ya kamu kenapa jadi kasar sih? Ya udah, Mas lagi pusing. Ngapain kamu ganggu dulu? Alah. Kan aku kan jadi luka. Tapi kenapa ya Mas Daru jadi kayak gitu? Dia nggak pernah kasar sama aku. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang lain? Apa jangan-jangan ada hubungannya sama Amanda itu? Nggak beres nih. Kayaknya aku harus cari tahu. Tapi aku harus cerita kemana? Aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak kuat kalau harus kayak gini terus. Suntuk kali kayak gini di rumah, bagus aku keluar. Telepon dulu si Haji dulu. Aduh. Halo Ji, di mana Ji? Oh, jumpa kita keluar, suntuk kali aku di rumah nih. Alah, di mana? Enaknya. Kosong kau kan? Alah, ya lah, suntuk kali aku nih, yuk pergi kita. Dari aku geraknya ya. Oke. Bro. Aduh. Ada apa ini? Suntuk kali aku bro. Kenapa lagi bro? Di PHK aku bro. Apa lagi bisa nasibku kayak gini ya? Ya, janganlah dipikirkan dunia itu kalau sedang di sini. Lebih baik kita minum-minum saja. Aduh. Minum bro. Oke. Jadi depresi akibat KDRT. Apa aku coba aja ya layanan psikologi ini? Aku juga nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Aku coba aja lah. Mas, dari mana aja sih? Ini udah jam berapa? Udah mau pagi, kamu baru pulang. Udah sibuk kali pun. Kamu kok bawa alkohol sih? Kamu dari mana sebenarnya? Kamu pergi sama siapa? Sama Amanda? Iya. Kamu selingkuh? Hah? Kamu bilang aku selingkuh? Masa? Kurang ajar kamu ya? Nas, ini kan darah. Kamu tuh KDRT sama aku. Terserah kamu lah, aku udah gak peduli lagi sama kamu. Mau kamu kembali ke keluarga kamu pun di sana lah, terserah. Udahlah, Mas, kalau kamu kayak gini terus aku yang gak tahan. udah terserah kamu lah, gak peduli aku. Kurang apa ya sama Mas Daru? Kayaknya aku betul-betul gak pantas buat Mas Daru. Apa ada yang lain? Apa ada orang yang lebih dari aku? Hari ini Mas Daru nampar aku sampai berdarah. Yang kemarin juga jadi lebam kayak gini. Apa aku mati aja? Apa itu yang Mas Daru mau senang? Aku mati supaya Mas Daru gak lihat aku lagi. Aku stres banget. Ini pasti semua gara-gara aku. Mas Daru di PHP juga gara-gara aku. Mas Daru stres juga gara-gara aku sampai mabuk-mabukan kayak gitu. Ya Tuhan, aku harus gimana? Kenapa aku selalu buat masalah? Ini kan pernikahan yang aku mau, yang pertama dan terakhir. Kenapa jadi kayak gini? Aduh, kayaknya salah aku nih memperlakukan istriku kayak gitu. Tapi mau kayak mana lagi? Udah dibuatnya aku stres, udah aku di PHK. Makin dibuatnya aku stres. Tapi ya udahlah, gak peduli aku. Permisi Bu Dokter. Iya, silakan Ibu masuk Ibu. Silakan duduk. Maafkan Ibu. Jadi begini, saya ada lihat di depan di dokter di sosmed tentang psikolog kan Bu. Jadi sebenarnya gini, saya ada masalah di rumah sama suami saya.
Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada kekerasan fisik, contohnya seperti menggigit, menampar, memukul, menendang. Yang kedua ada kekerasan psikis, contohnya seperti mengancam, mengintimidasi, memaki, mencaci, menghina, membuli. Yang ketiga ada kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain yang tujuannya untuk komersial atau tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada pelantaran rumah tangga. Faktor kekerasan dalam rumah tangga terjadi bukan hanya karena adanya perbedaan gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga sering juga terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, dan salah satunya menikah muda karena usia yang belum cukup menjadi alasan faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak di kemudian hari bahkan seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis atau kejiwaan, hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma, dan muncul rasa ketakutan hingga depresi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur mengenai hak-hak maupun perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga mengatur terkait sanksi atau hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Stop kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.